Izin Mas Ramanda, suara saya kedengaran nggak Mas? Terdengar ya? Boleh coba di setel kali Mas. Oh, bagaimana caranya ya? Jadi buka yang di sharingnya, di setting sharingnya kan. Setting sharing ya. Share option. Oh, di kalau gitu. Iya. Oke. Iya. Oh, Mas, Pak, kan. Klik. Situ ada bunyi Indonesia Raya nggak, Mas? Nggak ada.
Mohon izin Bapak Ibu, acara segera kita mulai. Yang terhormat Kepala KPPN Tahunan Bapak Ranu Patahujoyo. Yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Sitaro atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro atau yang mewakili, para pejabat pengawas lingkup KPPN Tahuna, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini 25 Oktober 2024 kita semua dapat berhadir dalam acara koordinasi rekonsiliasi sisa Daktistik sampai dengan tahun anggaran 2023. Kegiatan koordinasi pada hari ini sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti nota dinas Direktur Dana Transfer Khusus DJPK serta mempedomani pasal 58 PMK nomor 25 tahun 2024, di mana diatur bahwa Kementerian Keuangan dapat menyelenggarakan rekonsiliasi sisa Daktistik bersama pemerintah daerah dalam rangka pemutakhiran data sisa Daktistik. Hadirin sekalian, untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan juga rasa kebangsaan kita, marilah bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mengambil sikap sempurna.
Hadirin dipersilakan kembali ke posisinya. Untuk memulai acara kita pada siang hari ini, dan sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk memohon kelancaran serta ridhonya, marilah dengan hikmat kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan seluruh doa dan harapan kita. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala KPPN Tahunan, yang terhormat Bapak Ranu Patahwijoyo, dipersilakan. Ya, terima kasih, Pak Yulia. Terdengar suara saya ya? Oke, Dengar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati eh, para kepala BPKAD Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro bersama jajaran. Di sini mungkin ada Bu Ana, Pak Kabit, dan para pejabat yang lain dan petugas yang lain yang kami muliakan. Kemudian juga yang kami hormati para kepala inspektorat daerah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro bersama jajaran yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pula Pak Ranto, Pak Ramanda selaku PPK dan PPSPM untuk Dakpisik ya di wilayah kerja Pentahuna yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan hari ini ya kita bisa berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka melaksanakan koordinasi terkait rekonsiliasi sisa Dakpisik untuk tahun anggaran 2023. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama kami yang mewakili apa namanya institusi KPPN Tahuna dan juga mewakili Kanwil Dirjen Perbadan Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih ya kepada sinergi dan kerja keras Bapak Ibu semua sehingga kinerja untuk penyaluran Dakpisik kita saya kira cukup baik dan memuaskan sehingga minggu lalu Bapak Ibu ya kita sudah menyelesaikan penyaluran Dakpisik tahap 2 ya, terutama yang bertahap ini tahap 2. Jadi apa kan yang paling lambat tanggal 22 ya, tanggal 22 Oktober kalau tidak salah dan kita bisa selesaikan sebelumnya dan ini merupakan suatu apa hal yang positif Bapak Ibu ya kinerja ini kami harapkan eh, capaian atau kinerja apa untuk penyaluran Dakpisik ini dan juga eh, transfer ke daerah lainnya ini bisa dipertahankan gitu dan terusnya termasuk juga pada saat ini untuk kepentingan kita dalam rangka apa yang namanya rekonsiliasi sadak fisik tahun 2023 ya. Jadi sebagaimana sudah disampaikan mungkin melalui data dinas kami bahwa si sadak fisik ini kan baik di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan ini bisa kita optimalisasi gitu. Jadi sisa koordinat artinya begini, sisa dak fisik ini kan nanti kita rekonstruksi bersama-sama ya kan. Nanti ujung-ujungnya adalah outputnya adalah berita acara kira-kira gitu Pak Ranto ya. Berita acara kalau nanti terjadi kesesuaian dan kita harapkan ini semua cocok ya antara data di Omspan maupun data di EKUD ini bisa sesuai apa matching gitu ya angka-angkanya sehingga eh, nanti bisa kita upload bersama di aplikasi Omspan TKD dan kami harapkan bahwa eh, penyelesaian rekonsiliasi ini ya kita dorong kita upayakan Bapak Ibu bisa kita tuntaskan di bulan Oktober gini sehingga memudahkan eh, teman-teman di kantor pusat ya agar sisa dak fisik ini kan jadi gini konsep rekonsiliasi sisa dak fisik ini mungkin sama seperti kalau di
di DIPA itu optimalisasi ya. Nah, ini kan penting. Jadi nantinya bisa digunakan kembali kalau ada sisanya ini untuk kebutuhan dak fisik di tahun berikutnya gitu kan kira-kira. Nah, ini memang penting Bapak Ibu ya. Dalam artian ini juga untuk kepentingan Pemda kita masing-masing, pembangunan kita masing-masing karena isunya sekarang ini kan juga kita tahu bersama Pak Ibu ya, APBN 2025 ini kan eh, walaupun sudah ditetapkan ya APBN itu oleh pemerintah bersama dengan DPR, tapi dengan apa namanya terbentuknya kabinet baru nih ceritanya nih kan sekarang sedang ramai nih trending ya. Ini kan eh, penambahan kementerian, penambahan pejabat. Nah, tentunya kita harus mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar itu apa namanya informasi-informasi atau berita-berita bahwa Pak Presiden saat ini sedang concern untuk apa namanya untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan pemerintah yang penting gitu. Bahkan di kami, terutama di kementerian itu sudah beredar informasi bahwa kegiatan-kegiatan itu yang tadinya sifatnya apa namanya seremonial, kemudian kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi itu di cancel semua gitu, banyak di cancel gitu kan, karena ini perintah dari Pak Presiden gitu agar kita fokus pada program pemerintah yang sekarang ini gitu. Nah, mereka itu rekonsiliasi sidak fisik ini penting strategis nih Bapak Ibu nih ya untuk nanti apa namanya optimalisasi dak fisik kita tahun berikutnya gitu bisa kita manfaatkan gitu. Jadi kami mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa kita semua bekerja sama bersinergi saling apa namanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sisa dak fisik ini mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Ranto dan Pak Ramanda ya agar eh, tercapai apa namanya angka-angka yang sesuai lah kita ya jadi sehingga bisa lancar gitu. Ya, jadi demikian Bapak Ibu ya sambutan dari kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan sinergi yang telah di eh, kita lakukan bersama gitu ya. Jadi saya selama ini saya kira tahunan ini paling bagus gitu. Di apa namanya di Sangihe dan Sitaro ini kiranya paling bagus di Sulawesi Selatan dan saya sangat mengapresiasi atas apa yang telah kita laksanakan. Demikian terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua. Bila terpedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Yulis selaku MC. Silakan Mbak Yuli. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kemudian akan disambung dengan diskusi. Untuk sesi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Suranto, Kepala Seksi Bank KPPN Tahunan. Kepada Pak Ranto, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Yang saya hormati Kepala BPKAD Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro, yang kami hormati Inspektur Daerah Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Sitaro, yang kami hormati Kepala KPPN Tahuna Bapak Ranu. Di sini juga hadir Kepala Bidang Perbendaharaan Pak Jerry ya, dan Ibu Desi, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati BPSPM Dak Fisik Mas Ramanda, dan Bapak Ibu semua yang bergabung dalam koordinasi rekonsiliasi sisa dak fisik pada siang sampai sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ya Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu kan mendekati akhir tahun ini sangat-sangat sibuk sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama berkoordinasi terkait dengan sisa rekonsiliasi sisa dak fisik ya. Ya, oke. Izin nanti saya share materi. Nggak kedengaran sih Pak, suaranya Pak. Suara saya kedengaran, Mas? Kedengaran.
Oh iya iya. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Oke, oke ya. Pak Ranto, nggak ada Oke. suaranya, Pak. Oh, suara saya kurang jelas ya, Bapak Ibu ya? Ya, kurang, kurang kedengaran. Oh, kurang kedengaran. Untuk yang lain, apakah kurang kedengaran? Cukup bagus, Pak. Cukup bagus ya. Oke, oke Pak Kabit, saya agak kerasin volume saya berarti ya. Oke, ya, saya ulangi. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan sama-sama berdiskusi untuk siang hari ini terkait dengan eh, rekonsiliasi sadak fisik. Jadi eh, selama ini sebelum sebelum rekon saat ini ya Bapak Ibu ya, rekon terakhir itu kalau tidak salah tahun 2019 atas transaksi sampai dengan sisa sampai dengan 2018 ya. Kalau kita lihat di Omspan ya. Jadi untuk prosesnya saat ini kita memperdomani PMK 25 tahun 2024. Jadi di salah satu pasalnya itu di pasal 57 kalau nggak salah, rekonsiliasi sadar fisik perlu dilaksanakan antara Pemda dengan Kepala KPPN untuk mendapatkan data nilai realisasi sadar fisik paling up to date dan sesuai dengan RKUD, sesuai dengan rekening kas yang ada di Pemda gitu. Jadi eh setelah rekon nanti diharapkan bahwa saldonya ini real yang ada di RKUD, dan kemudian dari saldo ini nanti berdasarkan kesepakatan antara BPKAD, APIP, dan juga disetujui oleh KPPN, nanti akan diinput sebagai sisa dak fisik sampai dengan tahun 2023 ya. Dan nanti dia akan dalam bentuk gelondongan begitu, akan bentuk dalam gelondongan, dan itu sifatnya open, maksudnya bisa digunakan, bisa dipakai untuk bidang manapun, dan walaupun itu terdiri dari tahun beberapa, itu tahun 2019, 2020, 21, 22, 23 gitu ya, itu bisa nanti digunakan untuk bidang manapun, tahun berapapun gitu. Jadi eh, itu tujuan kita sama-sama memastikan bahwa rekon ini nanti dapat berjalan. Kemudian nanti setelah rekon ini selesai, nanti akan diinput di aplikasi Omspan. Omspannya ini baru akan dideploy di minggu depan. Minggu depan sudah bisa untuk menginput hasil rekonnya gitu. Jadi hasil rekonsiliasi sadak fisik ini akan menjadi saldo sisa dak fisik akhir yang akan disepakati untuk dicatat dalam aplikasi Omspan. Jadi nanti ada lampiran satu, ada lampiran dua gitu. Kalau untuk lampiran tiga tidak perlu diisi ya Bapak Ibu ya. Untuk lampiran tiga sesuai nota dinas yang sesuai surat yang kami sampaikan. Untuk lampiran tiga itu hanya untuk sisa dak fisik di tahun 2023 nanti ya. Ya. Kemudian angka yang disepakati dalam berita acara rekonsiliasi nanti merupakan benar-benar angka yang final. Angka yang final. Makanya di kolom-kolom yang ada di lampiran satu dan lampiran 2 itu Bapak Ibu harus disuruh menginput data-data SP2D yang belum pernah direkam di
OMSPAN, belum pernah direkam di OMSPAN. Jadi nanti akan ada kelihatan ini berapa yang belum. Kemudian pastikan yang direkamkan itu SP2D-nya itu merupakan SP2D di tahun 2019 yang paling akhir ya, karena rekon terakhir itu kan rekon 2018 untuk eh, yang akan jadi saldonya di tahun 2019 ya. Jadi SP2D terakhir harusnya SP2D di 2019 yang diinput. Tapi kalau misalnya ada yang tahun 2018 ke bawah lagi, itu nanti diperhitungkan di kolom koreksi. Ada koreksi penambahan atau koreksi pengurangan gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini eh, kita sama-sama diberi waktu sampai dengan akhir Oktober ini. Akhir Oktober inilah. Ini konsekuensinya apa kalau tidak melakukan rekonsiliasi? Konsekuensinya yaitu nanti kan dari hasil rekonsiliasi ini kita akan mendapatkan nilai terakhir kan, sisa dakwisiknya itu berapa gitu. Sisa dakwisiknya berapa. Nah, sisa dakwissik ini akan diinput di sistem kan di OMSPAN, nanti akan keluar cetak laporan sisa dakwisiknya gitu. Jadi kalau misalnya belum melakukan rekon, nanti untuk dakwisik tahap selanjutnya kayak tahap 3 kemudian rekon sisa apa yang rekomendasi sekaligus itu kan butuh laporan sisa dakwisik juga itu. Nah, itu diharapkan sudah mulai minggu depan sudah menggunakan cetakan yang terbaru. Ya. Jadi itu yang menjadi concern kita. Ini merupakan nanti yang direkon itu data final, kemudian nantinya yang dicatat itu akan diakui atau dicatat di aplikasi OMSPAN sebagai saldo awal sisa dakwisik. Penggunaannya sesuai dengan PMK 25 itu, penggunaannya itu bisa dipakai untuk bidang manapun, yang penting untuk fisik, bukan untuk penunjang. Oke. Kemudian langkah ada dua apa? Ada prarekon dengan pascarekon. Prarekon ini sampai kita mendapatkan nilai fixnya, kemudian paskanya itu tinggal nanti diinput di aplikasinya gitu. Jadi yang pertama dari mungkin dari BPKAD nanti menyusun saldo akhir sisa dak fisik dan dokumen yang diperlukan. Nanti saldo akhir sisa dak fisik ini nanti bisa ditarik dari aplikasi OMSPAN di aplikasi OMSPAN 2024 gitu kan. Kemudian setelah BPKAD menyusun saldo akhir sisa dak fisik dan dokumen yang diperlukan, itu kemudian akan dilakukan review dan tanda tangan barnya oleh inspektorat ya, oleh APIP. Jadi APIP bisa mengecek kalau misalnya tidak sesuai ya dikembalikan dulu. Kalau misalnya sudah sesuai bisa dilakukan penandatangannya. Kemudian barnya akan dikembalikan lagi ke BPKAD menerima bar dari APIP dan dokumen diperlukan itu merupakan ini apa namanya itu SP2D yang belum pernah direkam di OMSPAN. Nah, itu kan nanti akan menjadi pengurang dari sisa dakwisik yang selama ini dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kan selama ini kan Bapak Ibu dari Sange dan Sitaro ini kan selalu melampirkan sisa dakwisik yang dari aplikasi itu kan. Ya, pada intinya itu nanti itu yang akan dipindahkan ke berita acara. Saldo itu akan dipindahkan ke berita acara, kemudian akan dikurangi kalau misalnya ada SP2D atau ada dokumen-dokumen yang belum masuk ke OMSPAN. Itu akan jadi pengurangan. Jadinya nanti akan berapa sih saldo yang benar-benar yang ada di RKUD saat ini yang merupakan sisa dakwisik sampai dengan 2023. Nah, ini jangan sampai tercampur nanti saldonya ini dengan saldo sisa dakwisik 2024 ya. Kalau yang tahun berjalan ini kan juga Bapak Ibu kalau misalnya SP2D BUN dan SP2D-nya BUD itu ada selisihnya kan itu jadi sisa dakwisik juga ya. Tapi itu kan sisa dakwisik di tahun berjalan di 2024. Nah, jadi yang kita mau rekon ini dari 2019 sampai 2023. Kemudian setelah dari BPKAD nanti akan ke KPPN untuk kita cocokkan dengan
apa dengan dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan. Kemudian akan ditandatangani juga oleh kepala KPPN. Ini sifatnya kepala KPPN hanya mengetahui Bapak Ibu, jadi angka yang nanti akan tertuang di eh, rinciannya itu benar-benar apa yang ada disepakati dari BPKAD dan di inspektorat gitu. Kemudian setelah ketemu angka yang fix, sudah yang pasti, nanti BPKAD akan input sisa dakwisik dan upload dokumen pada aplikasi Opspan. Kemudian APIP akan mereview atas data yang diinput atau menyetujui atau menolak. Kemudian KPPN akan mengecek data atau menyetujui atau menolak. Dan ini nanti kalau sudah ada di Opspan ini akan sebagai tambahan persyaratan untuk penyaluran dak fisik tahap 3, kemudian dak fisik sekaligus rekomendasi gitu ya. Oke. Untuk tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala KPPN ya, untuk dak fisik tahap 2, terima kasih dari Bapak Ibu dari waktu yang sudah ditentukan kantor pusat tanggal 22 Oktober. Ternyata sebelum tanggal itu Bapak Ibu sudah semuanya sudah tersalurkan kemudian. Kemudian untuk yang sekaligus rekomendasi juga masih ada waktunya nanti sampai dengan bulan Desember. Cuma yang perlu dipastikan bahwa yang sekaligus rekomendasi ini hanya disalurkan satu kali saja untuk satu kontrak ya Bapak Ibu yang perlu dipahami sama-sama ya. Sedikit sedikit eh, melebar ini ke sekaligus rekomendasi. Tapi perlu kami ingatkan untuk yang sekaligus rekomendasi ini hanya satu kali saja untuk satu kontrak. Jadi, mohon dipastikan BAST yang diinput merupakan BAST yang paling akhir ya. Karena nanti kalau misalnya bukan BAST yang paling akhir itu kalau ada yang kurang lagi nanti tidak bisa dimintakan. Jadi khusus untuk yang tulis rekomendasi ini nanti eh, disalurkan hanya satu kali saja untuk masing-masing kontrak. Untuk kontrak ya. Oke. Kemudian prarekonnya yang ada di BPKAD sesuai dengan juknis surat yang kami sampaikan ya ke masing-masing Pemda ya. Yang pertama dari BPKAD itu yang pertama mengumpulkan dokumen pendukung atas penggunaan sisa dak fisik yang belum direkam di Umspan. Nah, ini intinya nanti itu kita akan memasukkan SP2D, BUD atau dokumen lain data-data kontrak atau data dokumen yang menunjukkan capaian volume volume output atau prestasi pekerjaan yang belum pernah direkam di Omspan. Nanti ini dokumen inilah yang akan mengurangi sisa dak fisik yang selama ini dilaporkan ya. Kemudian yang kedua nanti cetak laporan, cetaknya dari mana? Cetaknya itu dari laporan sisa dak fisik tahun anggaran yang lalu dari aplikasi Omspan dengan login menggunakan tahun 2024. Kemudian menuangkan datanya ke bar, kemudian menuangkan data penggunaan sisa dak fisik ke dalam form lampiran bar sisa dak fisik, meliputi bidang dan tahun penggunaan, meliputi nomor, urean, nilai kontrak, meliputi nomor, tanggal, nilai SP2D, volume gitu ya. Kemarin ada tambahan lagi dari kantor pusat untuk sisa dak fisik yang disampaikan per bidang penyaluran dalam hal apabila terdapat bidang di Pemda terdiri dari lebih terdiri dari satu jenis dapat dijumlahkan misalnya dan pendidikan cadangan terus dulu ada pendidikan reguler ada pendidikan penugasan ini dijadikan satu di bidang pendidikan bisa seperti itu jadi kalau misalnya dulu pernah ada reguler kemudian penugasan kalau saat ini kan Bapak Ibu penugasan semua ya tapi di tahun-tahun sebelumnya siapa tahu ada reguler penugasan cadangan kalau sama-sama di bidang misalnya ini bidang pendidikan bisa dijadiin satu. Karena untuk jenis reguler dan penugasan itu di laporan sisa dak fisik TAYL Omspan tidak terbaca dia. Jadi disatukan aja. Kemudian menyusun rekapnya, kemudian menyusun saldo, saldo untuk memindahkan saldo yang sesuai dengan format ini ya. Kolom A, kolom B, dan kemudian kolom C. Kolom A ini sisa dak fisik yang dari aplikasi Omspan, yang B ini penggunaannya
SP2D yang belum pernah direkam sama sekali di Umspan, kemudian ini dikurangkan aja. Koreksi ini apabila ada koreksi Bapak Ibu ya. Tapi nanti pastikan kalau ada koreksi itu ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan Inspektorat Daerah. Jadi kalau misalnya nanti ada SP2D yang mau direkap tapi tahunnya kurang dari 2019, misal 2018 ke bawah, nah itu berarti itu masuk, itu yang masuk koreksi Bapak Ibu. Kalau misalnya ada seperti itu, nanti butuh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan Inspektorat Daerah. Kemudian dituangkan dalam catatan kalau misalnya ada koreksi itu. Kemudian melakukan penandatanganan BAR dan mengirimkannya ke Inspektorat Daerah. Ini untuk yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu dari BPKAD ya. Kemudian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu mencetak laporan sisa penggunaan sedak fisik pada aplikasi Umsan dengan login menggunakan tahun 2024, kemudian menerima berita acara rekonsiliasi sedak fisik dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD beserta dokumen pendukungnya, kemudian melakukan review atas berita acara rekonsiliasi sedak fisik dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD dengan dokumen pendukung yang disampaikan BPKAD. Nah, posisi dari inspektorat ini bisa menolak atau mengembalikan bar sisa dak fisik dan lampirannya kepada BPDD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara berita acara dengan dokumen pendukungnya. Misalnya ada selisih gitu ya. Kemudian apabila sudah selisih, tidak selisih lagi, sudah sama, silahkan ditandatangani berita acaranya. Kemudian berita acaranya silahkan disampaikan kembali ke BPKAD. Ini untuk inspektorat. Kemudian setelah tadi menerima lagi dari BPKAD, dari APIP untuk BPKAD, kemudian membuat SPTJM, surat pertanyaan tanggung jawab mutlak, sisa dakwisik, jangan lupa bermaterai 10.000 sesuai format lampiran 2 di juknis yang kami sampaikan, dan menyampaikan kepada kepala daerah untuk ditandatangani. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di format SPTJM-nya itu tidak mencantumkan NIK ya, nomor induk kependudukan. Kenapa NIK? Karena pejabat daerah itu kan biasanya tidak ada NIP-nya, jadi pakai NIK. Kemudian setelah SPTJM-nya ada, kemudian menyampaikan berita acara reko, menyampaikan barnya kepada KPPN. Nah, ini dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan, SPTJM ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah. Kalau misalnya terjadi seperti ini, nanti SPTJM-nya juga dilampirkan dengan penunjukannya ya, penunjukannya untuk yang diberikan kewenangan ini. Kemudian kabarnya akan diserahkan ke KPPN. KPPN sama, KPPN akan mencetak laporan yang ada di Umspan untuk pembandingnya dulu, kemudian menerima barnya yang sudah ditandatangani oleh PKAD dan Inspektorat, dan mengecek SPTJM-nya juga yang sudah ditandatangani oleh kepala daerah, pengecekan, kemudian memastikan telah terdapat surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD dan Inspektorat apabila terdapat koreksi ya. Kalau misalnya nggak terdapat koreksi ya nggak perlu ada surat pernyataan dari BPKAD dan Inspektorat. Kemudian mencocokkan saldo, apa yang dicocokkan ini saldo akhir sisa dak fisik tahun anggaran 2003 antara berita acara sisa dak fisik dengan SPTJM yang disampaikan oleh BPKAD serta memastikan SPTJM dibuat sesuai format lampiran 2 dan ditandatangani oleh kepala daerah dengan bermaterai 10.000 tadi. Kemudian kami juga KPN juga bisa menolak BAR apabila terdapat ketidaksesuaian data antara berita acara rekonsiliasi sisa dak fisik dengan lampirannya dan SPTJM-nya. Apabila semua sudah sesuai, nanti KPPN akan menandatangani BAR tersebut. Ini untuk prarekonnya, untuk prarekonnya. Kemudian pasca rekonnya, setelah adanya BAR, setelah adanya angka yang fix, gitu kan,
BPKAD akan menginput saldo sisa dak fisik sampai dengan tahun anggaran 2023 hasil rekonsiliasi pada aplikasi Omspan dan mengunggah dokumen pendukung yang meliputi laporan sisa dak fisik tahun anggaran yang lalu yang merupakan cetakan aplikasi Omspan dengan login menggunakan tahun 2024. Kemudian barnya juga diunggah, kemudian SPTJM-nya yang sudah ditandai juga diunggah, kemudian SP2D BUD atas penggunaan sedak fisik tahun anggaran sampai dengan tahun anggaran 2023 yang belum diinput atau direkam ke dalam aplikasi Omspan, dan surat pernyataan koreksinya ini juga diunggah. Kemudian Inspektorat akan melakukan review atas sisa dak fisik sampai dengan tahun anggaran 2023 yang telah diinput dengan dokumen yang telah diunggah pada aplikasi Omspan, serta bisa memberikan persetujuan atau bisa menolak juga kalau misalnya tidak sesuai atau terjadi selisih. Kemudian setelah oke, sudah disetujui oleh BPKD, sudah disetujui oleh APIP, maka KPPN melakukan pengecekan atas saldo sisa dak fisik sampai dengan tahun anggaran 2023 yang telah diinput dan telah direview oleh APIP, diunggah juga dokumen-dokumennya itu kan. Nah, nanti akan memberikan persetujuan. Tadi bisa persetujuan juga dari KPPN. Ini pasca rekonnya, tapi ini setelah mendapatkan nilai yang pasti ya, yang sudah fix gitu ya. Kemudian untuk informasi tambahan Bapak Ibu, mungkin saat ini di tempat Bapak Ibu kan sementara mengumpulkan dokumen-dokumennya itu ya. Atau kalau misalnya sudah oke, berarti tinggal eh, berita acara rekonnya itu sementara mungkin ditandatangani baik oleh BPKAD maupun oleh inspektorat atau nanti oleh kepala daerah ya. Untuk penandatangannya BAR dengan KPPN ini dilaksanakan maksimal eh, 31 Oktober ya Bapak Ibu ya. Karena siapa tahu nanti sebelum ini juga bisa kalau misalnya Bapak Ibu sudah siap untuk tanda tangan dengan KPPN, sudah bisa tanda tangan oke, supaya nanti kalau yang sudah siap tahap tiganya sudah bisa menggunakan yang baru ini, sisa dak fisiknya kan. Kemudian untuk lokasinya bisa di KPPN tahunan. Nanti kalau misalnya kami akan undang kalau misalnya dari Bapak Ibu sudah siap untuk tanda tangan ataupun bisa di Pemda juga masing-masing gitu. Cuman mungkin kalau untuk ke Pemda Sitaro butuh konfirmasi ya jadwal karena memang terkait dengan transportasi ke sana gitu. Ya, pokoknya nanti kalau misalnya sudah fix angkanya bisa di KPPN maupun di Pemda masing-masing. Nah, sebelum pelaksanaan penandatangan BAR, nanti KPPN Tahuna akan melakukan koordinasi prarekon ya seperti saat ini ya Bapak Ibu ya. Dan kami juga akan eh, membantu nanti kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan bisa melalui eh, WA atau bisa melalui Zoom kalau misalnya diperlukan Zoom lagi ya kami akan membuat Zoom lagi. Kemudian surat resmi terkait pelaksanaan penandatanganan rekon juga nanti akan kami sampaikan pada kesempatan pertama. Bisa bertempat di KPPN atau bisa bertempat di Pemda masing-masing. Cuman mungkin positifnya kalau di KPPN bisa sama-sama ya. Berarti Pemda Sangi sama Sitaro bisa sama-sama hadir gitu, bisa sama-sama ketemu di sini gitu ya. Oke, mungkin mungkin demikian Bapak Ibu ya. Mungkin demikian sekilas yang bisa kami sampaikan ini ya terkait dengan eh, rekonsiliasi sisa dak fisik. Jadi pada pada intinya Bapak Ibu ya, kita memindahkan angka-angka yang ada di Omspan saat ini. Di Omspan saat ini kan kalau kita cetak itu kan ada sisa dak fisiknya ya. Sisa dak fisik sampai dengan kalau di situ kan sampai dengan 2015, kemudian ada sisa di 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 gitu kan. Ya, itu nanti dipindahkan ke berita acara rekon yang format lampiran satu itu. Kemudian penggunaan ada SP2D BUD atau dokumen lain yang tadi sudah disebutkan tadi kalau misalnya ada dan belum pernah direkam sama sekali
di Om Span, itu nanti akan masuk juga di lampiran satu yang B ya, lampiran satu yang B. Nah, nanti SP2D, SP2D itu akan mengurangi sisa dak fisik itu ya, sisa dak fisik yang sudah ada di Omspan saat ini. Hmm. Jadi nanti ketemu angka itu, ketemu angka. Nah, angkanya nanti kalau sudah fix, sudah nggak ada lagi SP2D yang perlu diinput ya Bapak Ibu ya, sudah dilaporkan semua, itu nanti akan menjadi saldo akhir dak fisik sampai dengan tahun 2023. Jadi dan itu sifatnya open. Open itu maksudnya bisa digunakan sewaktu-waktu oleh Pemda untuk bidang manapun gitu ya, tidak terpaku untuk bidang tertentu-tertentu aja gitu. Bisa bidang manapun sesuai dengan kalau di PMK-nya itu disebutkan untuk penggunaan sisa dak fisiknya itu bisa digunakan untuk bidang subbidang dak fisik yang outputnya belum tercapai atau sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan kebutuhan daerah. Tapi dipastikan bahwa ini untuk membiayai kegiatan fisik, bukan penunjang. Kemarin diarahkan dari kantor pusat bahwa penggunaannya ini untuk fisik, bukan penunjang, dan kalau sudah tersedia nilainya pastinya itu sifatnya open, bisa dipakai untuk subbidang manapun itu untuk tahun berapapun gitu. Jadi nanti selalu akan open gitu ya infonya. Dan untuk aplikasinya akan siap di minggu depan ini, di minggu terakhir bulan Oktober ya, di Bapak Ibu. Oke, mungkin demikian penyampaian kami. Nah, silahkan Bapak Ibu mungkin dari Pemda Sangihe maupun Pemda Sitaro, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan terkait dengan rekonsiliasi sadak fisik ini. Monggo Bapak Ibu langsung aja kalau misalnya ada yang perlu sama-sama eh, didiskusikan ya prosesnya. Prosesnya seperti yang kami sampaikan tadi, langkah-langkahnya. Mungkin dari Pemda Sangihe dulu ya, adakah yang Bapak Ibu yang mewakili prosesnya kira-kira untuk sampai saat ini saya sudah sampai di mana gitu ya? Mohon izin? Atau mungkin dari Pemda Sitaro untuk prosesnya sampai saat ini untuk pelaksanaan rekonnya, apakah masih dalam pengumpulan ini apa sementara rekon dengan pengumpulan apa namanya SP2 DBUD-nya atau seperti apa? Izin Pak, Ya, oh ya Ibu Desi, silakan. kami dari Pemda Sitaru sih sudah cukup jelas tentang Ya, penjelasannya Bapak tadi. Untuk saat ini Pak, kami masih sementara dalam proses pengumpulan data. oke. Berarti sudah ini ya Bu ya. Kira-kira kalau kemarin dari beberapa Pemda yang sudah selesai Bapak Ibu ya, karena di kami kan juga dipantau dikasih link dari kantor pusat Pemda-Pemda mana yang sudah selesai dimohon untuk mengisi di link yang disediakan kantor pusat di kami gitu ya. Itu sepanjang tidak ada koreksi ya, maksudnya tidak ada SP2D BUD yang di tahun 2018 ke bawah itu sepertinya bisanya lebih cepat sih, cepat bisa Ya, diselesaikan. Ya. memang ada beberapa SP2D sih Pak yang belum terlapor, jadi ini masih sementara kami kumpulkan datanya Pak. Iya, betul. Jadi terkait dengan SP2D nanti yang dilaporkan itu benar-benar apa namanya itu hasil dari BPKAD dan
inspektorat ya. Maksudnya KPPN nggak ada kewenangan juga untuk ini yang namanya, oh ini harusnya tidak dilaporkan ini. Nggak ada kewenangan. Jadi nanti berdasarkan SP2D itu kan akan mengurangi ini, akan mengurangi sisa davisi yang selama ini ada itu ya. Nah, Ya. jadi kesempatan sih Bapak Ibu untuk apa yang belum 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 pernah diinput itu untuk kalau misalnya ada dan benar dokumennya itu silakan diinput untuk mendapatkan nilai akhirnya nanti benar-benar Sesuai. benar-benar sesuai ya, sesuai gitu. Iya. Atau misalnya kemarin ada SP2D BUD yang kelebihan, misalnya ada yang 100 tetapi seharusnya hanya 50 gitu. Jadi saldo sisanya itu harusnya lebih besar gitu ya. Kalau misalnya ada seperti itu ya, tapi itu kan sangat jarang ya. Ya. Adanya kan biasanya saldonya itu bukan menambah sisa tetapi mengurangi sisa gitu, normalnya gitu ya. Tapi kalaupun ada ya mungkin juga, makanya di kolom yang disediakan kantor pusat itu ada penambahan sama pengurangan gitu untuk yang sisa dakvisi yang ada di aplikasi saat ini. Tuh. Siap. Oke. Oke, untuk mohon izin untuk yang Sitaro kalau misalnya nanti bisa berkenan rekonnya di KPPN, mohon izin untuk bisa apa namanya itu waktunya kira-kira kapan undangannya bisa kami sampaikan gitu ya. Menyesuaikan Nanti dengan transportasi di tempat Bapak Ibu ya, maksudnya biar biar nggak mepet-mepet nanti kami ngasih undangannya mepet ternyata transportasinya ke sini tidak iya, betul tidak Pak. jalan gitu ya. Kan Uh, nggak ada kapal cepat. ya, jadi misalnya nanti supaya bisa benar-benar klop Iya, lah gitu gitu. silakan. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih konfirmasinya dari Sitaro. Kalau untuk mohon izin konfirmasi dari Pemda Kepulauan Sangihe, mungkin Pak Kabit, Selamat monggo Pak siang, Kabit, silakan Pak Kabit. Pak Ranto. Ya, Cuma dari tadi saya tidak begitu mengikuti dengan jelas, soalnya suaranya agak kecil. oh suara Tapi saya intinya kecil saya Pak ya. tangkap, Pak. Se Intinya saya tangkap, Pak. Oke oke oke. Ya, jadi kami juga dalam pengumpulan data, Ya, tapi kami harus merekonsiliasi dulu antara BPKPD ya, dengan SKPD untuk memastikan betul-betul angka yang sudah ada pada kami itu sudah tidak ada yang berubah. siap. Betul Jadi Pak. seperti itu, Pak. Iya Jadi iya. mungkin hari Senin kami akan rekon dengan SKPD pengelola DAK ini, kemungkinan di tahun-tahun eh, yang ada silpanya itu apakah memang sudah seperti itu ataukah ada angka-angka yang berubah. Oh ya. Jadi kita akan memastikan dengan dokumen SP2D. Ya, jadi Iya. seperti itu, Pak. Itu saya coba cari filenya itu. Iya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Memang suara saya kecil ya Pak ya. Mohon izin ini soalnya saya udah teriak-teriak. Mohon izin Pak Pak Jari ya. Tidak Jadi kecil sih. eh izin eh, pada intinya memang sisa dak fisik yang di Omspan saat ini kan sudah ada ya Pak ya, karena Bapak Ibu kan waktu menyalurkan tahap 1, tahap 2, kemudian yang sekaligus rekomendasi kan selalu melampirkan sisa dak fisik itu juga ya, sisa dak fisik yang sekarang gitu. Cuman itu kalau disandingkan dengan yang di RKUD, mungkin kan di RKUD itu sudah Bapak Ibu sudah memang sudah membayarkan lalu SP2 di BUD yang belum direkam, yang belum direkam di Omspan gitu ya, jadi belum mengurangi gitu ya. Jadi memang yang lama itu mengumpulkan bukti-buktinya itu Pak ya, bukti-buktinya itu karena Iya, bukti-buktinya itu nanti juga akan diunggah juga ya. Jadi dan di inspektorat pun kan bukti-buktinya itu nanti kan akan dicocokkan juga kan, dicocokkan antara saldo yang diinput dengan dokumen-dokumen yang dilampirkan. Memang itu yang lama sih Pak, ya. Tapi iya, tadi dari
Sangihe kan di hari Senin semua dikumpulkan Pak ya. Dan informasinya kemarin dari Bu Jen Ya, kan dikasih spare dari pagi sampai sore. Jadi sesempatnya dinas-dinas itu Pak ya. Dinas-dinas itu maksudnya ya, supaya bergiliran gitu ya. Itu bagus sih Pak. Nanti mudah-mudahan karena waktunya itu hanya 1 minggu ini Pak ya. Mudah-mudahan nanti bisa betul. bisa selesai. Karena menurut Ibu Jen juga sudah ada dak fisik tahap 3 yang sebenarnya sudah siap Pak ya. Tahap 3 apa gitu kalau nggak salah sudah siap juga. Tapi karena nanti sisa dak fisiknya yang direkam itu, yang dilampirkan itu harus sesuai dengan yang terbaru. Jadi harus menunggu rekon dulu ini Pak. Iya, Iya, betul. iya. Kemudian Kami kemarin, sudah punya data, oh, data. ya betul Pak. Kemarin Ibu Ana mau ini izin, izin Ibu Ana juga Gimana Pak? kemarin juga Ibu Ana sempat nanya untuk penggunaannya seperti apa penggunaan sisa dak fisiknya gitu ya. Ya, jadi yang terbaru ini yang sesuai dengan eh, PMK 25 ini Pak untuk sisa dak fisiknya nanti setelah rekon ya, setelah rekon ya. Setelah rekon akan ada ini Pak, ada angka gelondongan nanti besar, maksudnya berapa gitu ya sisanya ya. Itu yang akan masuk di Umspan begitu di input, itu nanti bisa dipakai untuk bidang atau subbidang eh, yang outputnya belum tercapai, Pak. Jadi misalnya eh, apa namanya itu kemarin ada sisa di dak fisik pendidikan. Itu bisa dipakai untuk bidang yang lain gitu, Pak. Yang outputnya Oh, memang bisa belum di. tercapai atau kebutuhan daerahnya itu untuk apa. Tapi dipastikan untuk kegiatan fisik, Pak ya, bukan untuk kegiatan penunjang. Gitu. Ya, Itu seperti itu Pak. Jadi nanti sifatnya setelah rekon ini itu saldonya itu akan open ya, akan open. Nama sewaktu-waktu bisa digunakan gitu Pak. Sewaktu-waktu bisa digunakan untuk membiayai itu. Eh, tapi harus dipastikan nanti harus dipisahkan juga dengan sisa dak fisik di tahun 2024 Pak ya. Karena 2024 itu kalau misalnya SP2D yang disalurkan dari KPPN berbeda dengan SP2D BUD yang ada diterbitkan sama BPKAD kan akan ada sisa juga itu Pak ya. Akan ada sisa juga, ya, tapi ya. itu sisa di tahun berjalan Pak ya. Itu sisa di tahun berjalan ya. Sisa tahun berjalan. Jadi nanti mohon dipisahkan antara sisa sampai dengan yang kita mau cari ini kan sampai dengan 2023 ya. Sampai dengan 2023. Nah, kemudian Betul. sisa dak fisik 2024 kan ada ya Pak ya. Kalau misalnya eh, SP2D BUD-nya selalu sama dengan SP2D BUN mungkin nggak ada sisa. Tapi kalau selagi lebih besar SP2D BUN kan tetap nanti ada sisa yang tahun berjalan juga. Gitu ya Pak ya. Oke. Baik. Ya, dan eh, kita sama-sama punya waktu 1 minggu, Pak. 1 minggu ke depan ya, karena Ya, saya izin tanggal 31 tuh untuk hari besok. apa ya? 31 tuh hari Kamis ya. Kamis. Jadi Kamis itu ya. Jadi nanti eh boleh Pak kalau misalnya hari Senin Bapak ngumpulin semua dinas-dinas, ketemu angkanya, kemudian mungkin perlu waktu juga karena ada yang perlu ditandatangani oleh kepala daerah juga, Pak ya. Kepala daerah kan ada tanda tangannya itu juga. Nah, mungkin bisa kalau sudah siap hari Rebo atau Kamis diinfokan aja ke kami, Pak. Nanti kami undang, Pak, di KPPN aja untuk pelaksanaan rekonnya. Mudah-mudahan bisa barengan nih dengan si Taro gitu. Jadi bisa saling ketemu lah gitu, saling ngobrol gitu, bisa apa ya? Bisa mungkin ada hal yang baru yang perlu kita sharingkan gitu kan selama ini kan ketemunya di udara ini pengen sekali-sekali ketemunya ya kumpul gitu ya. Kemudian bahas bahas mungkin tahap 3 gitu tahap 3 atau perkembangan sekaligus rekomendasi itu ya Bapak Ibu ya sekaligus rekomendasi yang kemarin ditekankan dari kantor pusat itu bahwa eh, itu disalurkannya untuk sekaligus rekomendasi itu 1 kali saja untuk satu kontrak ya. Misalnya di kontrak
Kontranya kan banyak itu Pak Wiwi ya. Tapi untuk masing-masing kontra itu permintaannya dari Pemda itu hanya satu kali saja. Hanya satu kali saja. Jadi pastikan yang dimintakan ke kami itu merupakan BAST yang paling terakhir gitu. BAST-nya boleh banyak, tapi untuk kontrak satu kontrak itu yang paling terakhir karena nanti istilahnya itu kalau sekaligus rekomendasi itu tidak ada lagi apa ya kalau ada yang kurang-kurang nggak bisa lagi dimintakan gitu loh. Jangan sampai salah itu Bapak Ibu ya. Masing-masing kontrak. Oke, berarti eh, mudah-mudahan aman ya Pak Ceri ya. Amin Ya Pak. Pak, siap. Ya, Bu Desi ya mudah-mudahan aman. Ya, terima kasih Bapak Ibu juga dari Inspektorat yang sudah Izin berkenan Pak, hadir. Ya, izin Pak. iya Pak. Willy Pak, dari Direktorat Sangihe Pak. Oh iya Pak, Pak Willy. Siap Pak Willy. Izin Pak, Silakan Pak. bertanya berkaitan dengan kewenangan di tahapan APIP ini Pak. Iya, Saya ingin memastikan aja berkaitan dengan tanda tangan ini. ya, Apakah karena waktunya mendesak nih, iya. apakah memang harus inspektur untuk menandatanganinya? Karena inspektur kami sih sampai dengan minggu depan ini kayaknya di luar daerah begitu Pak. Itu aja Pak. Oh, siap Pak ya. Oke, oke, oke Pak Willy, terima kasih. Terkait dengan penandatanganan ini Pak Willy, kalau juknisnya sih yang mengatur, yang diatur hanya yang kepala daerah itu. Misalnya kepala daerah berhalangan, bisa oleh pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan fungsinya itu. Tapi kalau untuk BPKAD dan APIP sih, karena ini menyangkut nilai ini Pak ya, menyangkut nilai deal yang nanti akan menjadi dasar untuk penggunaan, maksudnya hanya rekon sekali ini aja yang sisa dak fisik dari 2019 sampai dengan 2023 ini Pak. Heeh. Dan angkanya ini akan menjadi dasar yang bisa dipakai oleh Pemda nantinya gitu, hanya sekali ini aja. Ini sebisa mungkin tetap harus Harus kepalanya inspektur Pak. ya, Iya, inspektornya gitu. Karena menyangkut ini jumlah apa namanya itu yang nilainya itu ya, nilai nilai pastinya kan Pak, nilai pastinya gitu, nilai baik pastinya baik gitu. Ya. Tapi kalau baik baik. nanti sampai dengan mendekati 31 berhalangan, mungkin kami perlu bersurat untuk menanyakan ke kantor pusat Pak, biar nanti lebih jelas gitu ya. Tapi Baik, untuk baik, saat siap. ini yang diatur harus karena itu Pak, ini kan sebenarnya rekonnya ini deal antara dari BPKAD dengan APIP Pak, dengan APIP terkait dengan sisanya itu Pak, sisa dan SP2D BUD yang belum pernah direkam yang akan mengurangi sisa itu kan Pak. Karena kan sisanya kan sekarang di aplikasi udah kelihatan nih, sisanya sekian miliar gitu kan. Kemudian yang belum direkam ini nanti akan mengurangi sisa itu. Nah, setelah dikurangi kan ketemu angka fixnya. Fixnya inilah yang nggak akan bisa diulang lagi. Ya hanya itu fix yang sekali ini aja yang bisa nanti dipakai oleh Pemda untuk setahun seterusnya. Begitu Pak Willy ya. Baik, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Willy. Oke, mungkin ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rekonsiliasi sisa Dakwisik ini dapat berjalan lancar Bapak Ibu ya. Kemudian sampai dengan maksimal tanggal 31 kita sudah bisa melaporkan itu ya, melaporkan. Kemudian minggu depan juga kalau misalnya aplikasinya sudah siap, Bapak Ibu sudah bisa mengupload. Tapi syaratnya mengupload kan harus sudah ditandatangani dulu ya, baru diupload kan. Sudah ketemu angkanya, diupload. Kemudian bisa mengajukan Dakwisik tahap tiganya. Kemudian, oke. Mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan bisa japri atau bisa juga tanya lewat grup ya, grup. Nanti materi ini juga akan kami share, materi ini akan kami share juga. Kemudian untuk acara pada sore hari ini jangan lupa Bapak Ibu untuk ngisi daftar hadir ya, buat kami membuat notulensi gitu. Dan daftar hadir yang ada di link gitu. Mungkin demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya kembali ke Mbak Yuli ya.
Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Pak Ranto. Ya. Terima kasih Pak Ranto. Baik Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Kami berharap agar kerjasama dan sinergi yang telah terjalin dengan baik dapat terus berlanjut. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau perbuatan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, Ibu Desi, terima kasih. Kami tunggu nanti di Tahuna, Bu. Ya Pak. Izin deh, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Willy. Ya, Pak. Terima kasih, Mbak Jin. Ya, Mbak Jin.